Di dunia usaha Ibu udah sukses, udah nggak terbantahkan lagi ya Bu ya, nama besar Bu Lucy di dunia usaha. Nah untuk kedepannya mungkin Ibu mau berkecimpung di dunia mana lagi Bu? Di politik mungkin? Mungkin kan siapa tahu hari ini Ibu bilang oh nantilah ya kan, nanti nggak tahu kan ke depan gimana kan ya Bu ya. Gimana Iya, Bu? rasanya tuh saya berpikir begini, kayaknya nggak pantas sudah nenek-nenek gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, senang sekali saya Ella Sulistiana bisa menjumpai pemirsa Cukup Pedas di episode minggu ini. Seperti biasanya di program Cukup Pedas ini selalu menghadirkan tamu-tamu inspiratif yang memberikan informasi serta edukasi yang insya Allah bisa kita ambil manfaatnya. Nah, untuk lebih enak lagi kita ngobrol nih, kita lepas maskernya, walaupun lepas masker tapi tetap prokes ya. Prokes. Nah, tadi kan sudah saya singgung nih di episode minggu ini nih, tamu kita terbilang istimewa nih. Sosoknya mungkin udah nggak asing lagi nih oleh pemirsa Cukup Pedas. Mungkin udah bisa dibilang Wonder Woman di Sumsel. Kita langsung sapa aja. Halo Ibu Lucy, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali Bu bisa berbincang dengan Ibu di episode kali ini. Sama dong, senang juga. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, untuk ngobrol lebih enak dan lebih lengkapnya, pantengin terus YouTube kita di Palpres Official dan di Spotify. Mungkin nama Ibu Lucianti kan udah besar ya, udah nggak asing lagi nih di pemirsa Cukup Pedas. Mungkin bisa berbagi kiat nggak sih Bu? Ibu bisa sampai di titik ini bisa jadi pengusaha yang besar ya. Mungkin bisa dibagikan Bu, mungkin ada tips atau ada apa yang harus dilakukan. Oh gitu ya. Tadi saya kaget juga Mbak Ella karena saya pikir cukup besar badannya atau apa ya. Cukup besar namanya, cukup besar prestasinya juga Bu. Terima kasih. Jadi saya sampaikan mungkin masih banyak sih pengusaha yang lebih sukses gitu terutama dari saya ya. Tapi mungkin ada juga beberapa langkah atau trik yang bagaimana kita bisa mendapatkan kesuksesan dengan cara ya berusaha dengan keras kan. Jadi tentu yang pertama tentunya apabila kita terjun ke usaha atau bisnis, maka yang perlu sekali kita jadikan prinsip itu adalah satu keterbukaan, kejujuran, kemudian fokus. Harus fokus. Jadi apapun itu besarkah, kecilkah, kalau tidak fokus ya tidak akan sampai dengan hasil maksimal. Tapi walaupun kecil, tapi kalau kita fokus itu bisa menjadi besar. Jadi seperti itu. Kadang kan sampingan, orang bilang suka sampingan. Tapi sampingan bukan berarti dikesampingkan. Tapi adalah pekerjaan yang mungkin bukan bisnis utamanya, tapi tetap menjadi prioritas di dalam berbisnis. Jadi kecil besar itu menurut saya bukan suatu keharusan. Oh saya mau bisnisnya nggak mau deh kalau nggak besar gitu. Saya yang kecil-kecil nggak mau. Kalau buat saya sih tidak seperti itu. Jadi karena kesempatan itu kita nggak tahu apa dimulai dari kecil dulu atau memang langsung ke besar. Dan kita harus ingat bahwa kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Emang benar itu Ibu ya? Iya. Kesempatan tidak datang dua kali Tidak ya? akan datang dua kali. Jadi harus dipergunakan kesempatan yang Semaksimal datang mungkin. langsung kita garap ya Bu ya? Dengan serius. Iya. Tadi 3 ya Bu ya? Kuncinya tadi ya, keterbukaan, kemudian kejujuran dan yang ketiga fokus. Jadi itu kunci yang selama ini Ibu Lucianti pegang ya, prinsip ya. Prinsip ya Bu ya. Nah mungkin pemirsa Cukup Pedas juga bisa ditiru nih, bisa diadaptasi nih tips dari Ibu Lucianti. Jadi bisa membantu yang mau bikin usaha ya Bu ya. Jadi mungkin bisa jadi dicontek nih tipsnya dari Ibu Lucy. Iya. Jadi kalau harus fokus ya Bu ya kalau punya usaha itu. Iya, jadi tadi saya bahas keterbukaan kita, jangan menganggap bahwa diri kita bisa semua, tapi ada yang memang kita harus belajar dulu. Ada kita memaintennya tidak terlalu lama gitu. Makanya saya bilang apabila kita nggak mampu, kita harus terbuka bahwa kita belum mampu, belum bisa, belum pengalaman mungkin. Tapi kalau kita misalnya memang itu adalah pekerjaan kita
yang sudah kita lakukan berkali-kali, tentu kita akan lebih cepat gitu. Iya. Jadi kita terbuka, jangan tidak mampu tapi menganggap bahwa diri mampu, sehingga nanti ketika ada masalah kita akan maksudnya terpuruk di situ. Nah, tapi kalau kita mengatakan bahwa keterbukaan ini, bahwa saya belum mampu, saya harus belajar. Jadi mungkin customer kita juga akan memaklumin bahwa oh ini memang tahapannya belajar. Gitu ya. Nah, kalau Bu Lucy sendiri untuk belajar menjadi seorang pengusaha itu apa sih Bu yang dipelajari dan siapa sih yang dicontoh Bu? Ya sebenarnya sih saya nggak ada mencontoh juga Ada ya, role Kak. model mungkin nggak ada ya Bu ya. Jadi ini sesuai dengan naluri juga. Berjalan aja dengan sendirinya. Karena mungkin pengalaman juga bisa menjadi pengalaman orang, pengalaman kita bisa menjadi guru yang baik ya buat kita ya. Jadi dengan pengalaman orang, oh orang kok nggak berhasil, kenapa ya? Kita mesti tahu, oh ini saya nggak berhasil, tapi bukan berarti nggak berhasil terus berhenti, tapi berusaha untuk orang bisa berhasil kok kita enggak. Walaupun dengan susah payah, nggak usah ceritakan ke orang bahwa kita, wah saya susah banget loh, gini-gini, nggak usah. Iya, kenapa sih mau cerita begitu? Berbagilah yang senang, sehingga yang mendengar juga enak gitu. Oh iya ya, nanti kalau kita bisa sukses juga. Oh kita bisa berhasil gitu. Buat saya sih membagi trik-trik atau belajar bisnis yang satu dengan saya enggak ada oh jangan deh nanti dia jadi saingan saya, enggak, karena saya yakin benar bahwa rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Salah ya Bu ya. Jadi udah percaya ya Bu ya, rezeki udah masing-masing ya. Iya. Jadi udah banyak nih Bu yang minta tips dari Bu Lucy biar bisa seperti Bu Lucy juga. Ya kadang saya malah saya ajarin ya, ayo misalnya bisnis apalah, misalnya ayo belajar di tempat saya gitu. Jadi silakan, saya berharap juga mereka sama ya, sama bisa sesukses Ibu ya. berhasil juga. Jadi enak juga kan kalau punya teman yang sama-sama bisnisnya dan dengan pola yang bagus sama-sama, mungkin bisa jadi teman sharing nantinya gitu. Bener juga Bu. Nah mungkin Ibu kan udah pengalaman di dunia usaha ini kan udah cukup lama ya Bu ya. Mungkin Ibu ngelihat kalau orang yang gagal itu gagalnya di mana sih Bu letaknya Bu? Kalau mungkin ngelihat berkaca dari Ibu Lucy punya usaha ya. Kalau orang tuh biasanya punya usaha terus gagalnya tuh di mana sih biasanya rata-rata orang Bu? Ya kadang kondisi ya, kalau seperti sekarang sih banyak usaha yang gagal, bukan gagal menurun karena pandemi. Terus kita mesti menyikapi itu di area pandemi ini, saya mesti seperti apa sih sebagai pebisnis yang mempunyai tanggung jawab terhadap beberapa banyak karyawan. Pasti kita harus carikan jalan keluarnya. Nah itu juga maksudnya yang harus kita pikirkan kan. Jadi jangan begitu gagal terus diem mingkem ya kata orangnya, terus berhenti gitu. Akhirnya kita udah terpuruk lagi. Mesti punya semangat bahwa oh ini saya salah, misalnya harus muter nih, kita harus balik kanan atau balik kiri gitu. Dengan semangat yang punya keyakinan, insya Allah kalau kita kerjain dengan baik, terus berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan nanti kita akan mendapat hasilnya gitu. Itu ya Bu ya. Jadi pemirsa Cukup Pedas tadi udah cukup mendengarkan penjelasan dari Bu Lucianti, ternyata seperti itu, mungkin bisa ditiru lah ya. Nah Bu, kalau pertama kali punya usaha itu apa sih Bu, kalau mungkin masih ingat yang dikelola oleh Bu Lucy? Oh, saya itu pada umur 25 tahun itu saya sudah pegang pimpinan cabang salah satu perusahaan konsultan. Masih muda loh Bu, 25 itu? Iya, 25 tahun, masih sendiri saya. Oh, masih gadis. Iya. Itu saya udah pegang satu perusahaan pimpinan cabang waktu itu. Jadi saya belajar dari situ. Kemudian saya berpikir waktu itu, wah ini kesempatan yang baik buat saya, karena mungkin orang tua saya, keluarga saya belum tentu bisa memberikan kesempatan seperti ini. Kenapa saya tidak maksimalkan? Sehingga saya belajar dengan seluruh fasilitas yang minim, tapi toh ternyata saya selalu bisa mencapai target dan melebihi target. Itu awalnya ya, karena basic saya di teknik sipil. Jadi saya berkecimpung di pertama itu ada di konsultan teknik PT Pamintori Cipta Konsultan. Oh, teknik, nggak nyangka ya ternyata Ibu backgroundnya teknik sipil ya Bu ya. Oh, jadi itu pertama kali ya Bu ya. Iya. Kalau punya usaha sendiri Bu, usaha apa yang dikelola oleh Bu Lucy?
waktu itu? Ya saya banyak juga sih. Jadi memang saya hobi usaha seperti itu. Jadi dari kecil dari SMP aja saya udah biasa ada mbak yang di rumah itu suka minta buatin keripik ubi. Keripik Terus ubi. saya Ibu yang jual? jual ke Oh, teman-teman. jadi jiwa gitu. sales sih udah Iya, udah ada. jiwa marketingnya udah ada ya Bu ya? Udah ada waktu itu Kecil. dengan skala anak-anak ya. Terus kemudian waktu saya pegang konsultan, itu saya 1 bulan sekali tuh harus rapat rutinitas ya, pertanggungjawaban per bulan di Jakarta. Saya nggak mau biaya saya yang ke Jakarta itu saya bayar sendiri. Jadi saya ke Jakarta rapat, pulangnya saya bawa barang, bawa barang tuh kayak baju ya dan lain sebagainya itu. Terus di sini saya jual. Untungnya itu saya bisa cover transport tadi gitu loh. Oh ternyata udah cerdik dulu nih Ibu Iya. Lucy udah dari dulu. Nah Bu, Iya. setelah berkecimpung di dunia usaha, Ibu udah sukses, udah nggak terbantahkan lagi ya Bu ya, nama besar Bu Lucy di dunia usaha. Nah untuk kedepannya mungkin Ibu mau berkecimpung di dunia mana lagi Bu? Di politik mungkin? 2024 kan udah deket nih Bu. Kayaknya saya nyaman ya di bisnis ya. Jadi banyak sekali sih Mbak baik teman dan masyarakat juga karena saya pernah mendampingin almarhum Pak Fahri itu di Buba. Jadi banyak orang bertanya, Bu sih kenapa tidak kembali berpolitik. Saya bilang saya ini sudah tua, udah lanjut, udah 50 tahun ke atas. Nggak kelihatan loh Bu. Oh gitu, masa sih? Kayak seumuran ya Bu. Terus saya bilang masih banyak yang muda yang lebih fresh, yang punya mimpi-mimpi yang lebih baik gitu. Kalau saya tuh kan udah pernah yang jelas tuh masyarakat Muba tuh tetap ada di hati saya gitu. Tapi kan tidak harus saya kembali ke situ untuk dekat dengan masyarakat, kan nggak harus jadi bupati dong. Masa jadi Gitu ya, Bu, ya? bupati? Tapi Iya. kalau permintaan dari warga sana Bu, why not? Mungkin Minta saat ini yang belum. lain dong, jangan minta jadi bupati. Jadi mungkin Ibu udah melihat yang lebih jauh lagi ini jangan-jangan. Iya, jadi saya pikir kan kalau kita sayang dengan daerah Musi Banyuasin, sayang dengan masyarakat Musi Banyuasin, tentu kita menginginkan masyarakat Musi Banyuasin mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan saya ini tadi saya bilang lagi bahwa saya sudah senja di batas kota ya. Jadi Jadi batas saya pikir mungkin saya bisa mensupport dengan caranya gitu. Jadi saya harapkan sih ya, saya berharap dan ya mendoakanlah mudah-mudahan nanti akan ada sosok pemimpin yang jauh lebih baik, jauh lebih muda, dan kita ada di bagian supportingnya. Jadi maksudnya nggak harus jadi bupatinya dong untuk berbuat untuk Musi Banyuasin. Jadi support Bisa di balik layar ya, Bu, ya? Iya, jadi udah ketemu belum Bu? Siapa yang dimaksud? saya serahkan semuanya ke masyarakat lah, ke masyarakat Musi Banyuasin pasti lebih tahu gitu. Nanti akan terlihat pelan-pelan muncul sosok-sosok yang luar biasa, putra-putra asli daerah Musi Banyuasin yang tidak diragukan lagi. Tentu saya akan mensupport apabila itu memang dikehendaki oleh masyarakat Muba tentunya. Oh gitu ya Bu. Mungkin Bu Lucy sudah punya kandidat Bu, siapa yang cocok? Aduh, aku nih kebenaran Atau belum mau buka namanya? Apa masih enggak. melihat-lihat Bu? Saya siapa aja lah ya, yang penting dia punya pemikiran untuk memajukan Musi Banyuasin, berbuat yang terbaik untuk masyarakat Musi Banyuasin. Saya sampaikan juga ke masyarakat, tidak ada pemimpin yang tidak ingin mensejahterakan masyarakatnya, cuman caranya saja yang berbeda. Kalau Pak Fahri seperti ini, kalau yang lain seperti ini. Jadi semuanya tentu arahnya ke mensejahterakan masyarakat dan melayani masyarakat. Caranya aja yang berbeda ya Bu ya? Caranya yang berbeda. Jadi yakin nih Bu, 2024 nggak ikut bermain? Ya, saya serahkan semua ke Allah lah ya. Jadi yang saya minta cuma doanya lah, mudah-mudahan saya sehat gitu. Amin. Apapun yang terjadi itu tentu
skenario Allah dan atas izin Allah. Atas izin Allah ya Bu ya. Oke deh, kita lihat mungkin saat ini Bu Lucy masih belum memberikan jawaban yang jelas. Mungkin di last minute. Oh gitu ya. Masih belum jelas ya. Iya, mungkin kan siapa tahu hari ini Ibu bilang oh nantilah ya kan, nanti nggak tahu kan ke depan gimana kan ya Bu ya. Gimana Iya, Bu? rasanya tuh saya berpikir begini, kayaknya nggak pantas sudah nenek-nenek gitu loh. Kok mau nyalon kan harus full power lah ya kalau mestinya berbuat itu. Seperti yang saya lihat terhadap almarhum ya. Jadi almarhum itu kadang tidur aja tidak membicarakan keluarga, tapi membicarakan masalah-masalah musibahnya asin kan. Berarti saya juga kalau pemimpin itu seperti itu. Sedangkan saya punya tanggung jawab terhadap keluarga ya, ibu rumah tangga harusnya makmum ya. Jadi ya nanti kita lihat yang terbaik, ya kita doakanlah mudah-mudahan nanti apapun siapapun yang terpilih pasti itu yang terbaik kata Allah. Amin. Nah kalau boleh tahu nih Bu, dari Ibu sendiri nih, kalau untuk pemimpin MUBA nantinya, kalau dikasih 3 kriteria apa aja Bu yang harus dipunyai oleh pemimpin MUBA Bu? Ya pasti pemimpin MUBA yang punya komitmen ya, komitmen terhadap dirinya dan masyarakat, bahwa dia ingin memajukan Musi Banyuasin, mensejahterakan masyarakat Musi Banyuasin, berbuat baik terhadap masyarakat Musi Banyuasin. Yang kedua Bu? Yang kedua ya saya berharap juga pemimpin yang bisa mendengar suara-suara dari masyarakat. Siapapun dia, apakah dia anak sekolah ataukah dia orang yang petani, orang yang bergerak di pendidikan dan lain sebagainya, itu akan suaranya tetap akan didengar tanpa pilih-pilih ya. Jadi tidak hanya mendengar laporan dari para asisten atau kepala dinas, tapi bisa langsung menyampaikan ke bupatinya dan bupatinya bisa cepat merespon dan itu tentu masyarakat mempunyai kepuasan tersendiri. Nah yang ketiga harus apa nih Bu? Punya apa Bu? Masyarakat yang pemimpin harus dekat dengan masyarakat. Harus dekat dengan masyarakat. Jadi karena dia menjadi pemimpin itu dipilih oleh masyarakat. Tapi kalau dia jauh dengan masyarakat, bagaimana kita mau adanya ikatan emosional antara pemimpinnya dan dengan rakyatnya. Jadi kedekatan itu banyak dengan segala macam ya, bisa kedekatan bisa bicara langsung, bisa menemuin pemimpinnya tidak sulit gitu. Terus juga ketika dia berhadapan dengan orang tua, dia bisa dikatakan sebagai anak, sebagai cucu, tapi ketika dia dengan ininya dia juga bisa dikatakan kakak atau dengan kakak yang lebih tinggi dia bisa adik. Jadi dia bisa menempatkan dirinya di segala lini. Oke deh. Nah pemirsa Cukup Pedas, itu tadi kriteria dari Bu Lucy nih untuk mau jadi pemimpin MUBA di 2024 nanti. Oke deh Bu, nggak terasa nih ngobrol sama Bu Lucy, dari ngobrolin usaha sampai ngomongin politik ya Bu ya. Semoga nanti Bu Lucy tadi terjawab ya tadi 2024 ya Bu ya. Amin ya Allah. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, terima kasih sudah menyaksikan program Cukup Pedas kali ini. Next time kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.